Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Maha santri kuliah solusi spiritual rahimakumullah, moga-moga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pengajian ini dengan berdoa bersama-sama. Moga-moga ilmu yang kita dapatkan malam ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dirahmati, diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang mengantarkan keselamatan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat maha santri kuliah solusi spiritual rahimakumullah, mengawali pengajian ini saya akan merespon pertanyaan atau permintaan dari jamaah. Ustadz, bagaimana sikap kita tentang konferensi pers yang diadakan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan tentang COVID? Katanya Jakarta PSBB lagi. Hadirin hadirat, kalau penjenengan dapat postingan begini langsung dihapus, ndak usah disebar, langsung dihapus, ben gak ngeden-ngedeni. Penjenengan wedi keadaan, ndak bisa mengubah keadaan, malah penjenengan yang rugi. Sekali lagi, soal COVID banyak sekali pendapat. Yang terpenting bagi kita adalah taat protokol, baik protokol kesehatan maupun protokol syariah. Oke? Jadi tidak usah peduli dengan yang peduli kan pemerintah atau aparat. Kita ini tugasnya ya sudah menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita sudah. Sana sudah ada yang jaga sendiri, ada yang ngatur sendiri, ya biar rame. Memang ya tidak salahnya Gubernur Anies kan. Memang beliau punya wilayah, punya tanggung jawab, kemudian keadaan mengharuskan seperti itu, ya tidak salahnya. Lah disiarkan juga tidak salahnya. Kita ini loh sing dewasa ketika menerima postingan-postingan terkait COVID. Saya sudah lama kok menyampaikan, nek pengen terima postingan COVID lebih baik segera dihapus langsung, wis ben gak ero isine apa. Yang penting pengen tetap taat protokol toh. Ndak ero isine akeh-akeh malah ngeden-ngedeni, ngendong-ngendoni. Apa kok ngendong-ngendoni? Yang ngeden-ngedeni menakut-nakuti, malah kita lalu bisa grogi, imunitas kita berkurang atau turun. Apa mana terus malah disebarnya, dikomentari, awas bahaya. Itu gak mendidik belas wis. Jadi untuk santri atau maha santri kuliah solusi spiritual atau penonton YouTube Az-Zahra Official, kalau dapat postingan terkait dengan COVID langsung hapus saja. Kecuali penjenengan pejabat atau tim napa jenenge? Satgas, siji meneh iku. Penjenengan kan uang biasa toh. Lapong melok-melok. Ya. Ini membuat grogi itu. Gini, penjelasannya gini. Kalau Jakarta wajar. Begitu wajar karena memang pusat pertemuan banyak pihak dari dalam dan luar negeri. Teko lunga gitu. Datang pergi, tidak tahu bagaimana kondisinya masing-masing. Mungkin enek sing sakit, mungkin yang ada yang sehat, ada yang sembrono, ada yang hati-hati, campur. Lebih-lebih
ya yang saya tahu pendekatannya memang pendekatan medis, pendekatan prosedural. Ya wajar kalau seperti itu, wajar. Tapi terus jangan penjenengan malah melok wedi, melok takut. Ada yang dengan komentar menakut-nakuti semacam takut, tapi diekspresikan di YouTube kan podo karo nakut-nakuti itu. Dia takut tapi ketakutannya itu ditulis. Lah ditulis disebar ya podo karo ngedeni. Jangan. Saya terus terang kalau terkait Covid langsung saya hapus. Yang penting saya taat prosedur. Protokol kesehatan saya patuhi wis. Walaupun saya tidak baca atau itu tidak penting banget. Jadi yang penting penjenengan kan cuci tangan wis. Pakai masker sudah. Apa nih? Jaga jarak iya. Mohon maaf kecuali sholat. Saya terus jadi jaga jarak dalam pergaulan. Tapi kalau sholat, sekali lagi sejak awal saya sudah menyampaikan kalau sholat tuh ngadepe podo, bersihnya podo, juga tidak mungkin noleh kancane nek gumpas salam. Nek pas salam toh gawe masker kan. Agak keret dikit enggak apa-apa, sampai jarang-jarang, tapi oke lah kalau ada yang jarang-jarang tetap saya hormati. Kemudian sementara gak salaman oke lah, enggak apa-apa sementara itu. Apalagi kalau saya masalah prosedur niki, prosedur kesehatan ya sudah kita patuhi semampunya sebagai bukti kepada Allah SWT dan para malaikatnya bahwa kita ini orang yang patuh aturan kemasyarakatan. Tapi jangan lupa hanya penjenengan dan yang menonton YouTube ini yang punya zikir Covid. Sekarang saya ijazahkan kepada Jakarta, kepada seluruh Indonesia. Nanti di ujung penjelasan ini saya ijazahkan, saya terangkan lagi. Penjenengan mohon sabar supaya semua tahu. Sebab ya terus terang atas izin Allah SWT, berkat penjagaan malaikat-malaikatnya, alhamdulillah sehat walafiat, aman, selamat. Nek perkara nek sing wafat itu wajar, masuk gak ana Covid itu ya tetap nek sing wafat. Saking gak disiarne kan ngono kan bedane. Selama ini ada banyak yang meninggal dunia tapi gak disiarkan. Nah, sekarang yang wafat disiarkan kemudian di-Covid-kan. Ya mbo di Covid-kan buka pokoknya. Yang jelas banyak yang kena Covid bukti nih. Ya wis gak apa-apa, saya ndak negatif thinking terhadap itu, sudah itu bagian dari kelaziman hidup kita, wes yes. Tapi kita kan orang beriman toh. Penjenengan kan mahasantri kuliah solusi spiritual sebagian sudah ada yang 7 tahun toh. Masa podo kalau liyane. Kita tidak mengunggulkan diri kita, tapi kita kan punya perisai yang berbeda, pengaman yang berbeda. Jadi jangan podo ae. Ya rugi lah aku dadi mursyid 7 tahun ini. Dan sekali lagi tetap harus tawadhu, rendah hati. Tapi apa itu? Pede gitu loh. Rendah hati tapi pede itu percaya diri ya. Jadi kita punya iman, kita punya Allah SWT. Ya sudah. Jadi dugaan saya di Jakarta ini mungkin belum ada gerakan zikir Covid itu. Dan zikir Covid ini lebih afdal yang bersama-sama. Sendirian bagus, tapi bersama-sama ini kan tiap pagi dan sore kita, tiap selesai subuh, selesai maghrib kan kita terus zikir Covid. Di daerah-daerah yang terjangkau oleh saya, maka ada kebiasaan itu. Kalau yang tidak terjangkau ya tidak ada, memang pusatnya dari sini. Ini ijazah dari Rasulullah SAW, bukan saya. Tapi nek pengen marep, oke, tak ijazahkan nanti. Biar dipakai banyak orang, makin banyak yang pakai, saya makin senang. Muka-muka makin aman dan segera pulih. Tahadduts bin nikmah, nggih. Saya ingin tahadduts bin nikmah supaya orang juga makin yakin dan percaya bahwa yang saya hadapi, umat jamaah yang saya hadapi, yang mematuhi protap syariat ini,
selamat 100%. Kaitannya COVID lho, nek perkara sing wafat nggih enten tapi kan bukan COVID. Rada enek dipaksa sing COVID mengene ya gak gelem. Endi Pak PI? Oh iya, kan artinya bukan COVID kan? Artinya terkait COVID zero accident. Baik di Nganjuk, di Jombang, di Sidoarjo, yang saya punya kendali, punya kendali apa ya? Ada otoritas lah kira-kira gitu. Mohon maaf, muka-muka tidak sombong ya. Yang saya ada otoritas, alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah SWT mengabulkan doa kita. Di semua ini kan jamaah 5 waktu tetap, Jumatan tetap, Tarweh tetap, sholat Id tetap, apa mana? Pengajian tetap. Ini kasusnya. Tapi muka-muka tidak anu ya, ini orang kita takhatut binik maka tidak ada yang berkasus, tidak ada. Muka-muka terus tidak ada ya, aman, amin. Ini saya takhatut binik bukan berarti sombong, tidak. Saya ingin menegaskan kepada para pemirsa bahwa Islam itu kafah, Islam itu lengkap. Iman ini harus berguna untuk menghadapi apapun masalah kehidupan ini. Sekali lagi, protokol tetap dipatuhi. Di sini saya tidak pakai masker ini ya karena ceramah, engkau diwadani. Itu ada maskernya itu. Pakai masker walaupun sejujurnya saya tidak percaya. Bagi saya Yakowi Yamatin lebih hebat daripada masker sing wis sak ulan dinggo iku. Gak ya aku gak ngerti. Aku dhewe soalnya. Saya sendiri masker mbuh gak ngerti, bukan sekali pakai loh ya. Nek sing dokter kan sekali pakai mungkin. Saya ndak iku berkali pakai. Wis pantes-pantes lho ngono ae. Tapi tetap pakai itu. Tapi ya Yakowiyatin dahsyat banget. Dahsyat banget, jangankan COVID. Kan yang kita hadapi dulu awal-awal kan PKI kan. Nek tenan kok saya terus terang di negeri ini haram PKI. Haram komunis. Sudah ada undang-undangnya, TAP MPRS-nya, TAP MPR-nya juga ada. Jadi saya sah mengatakan ini. Kok macam-macam ya kita hadapi. Gak dengaling-aling masalah PKI atau komunis. Sebab aturannya ada eksplisit. Kalau ngengkel pelanggaran. Baik, kembali ke COVID. Jadi perkara Jakarta ada masalah COVID atau istilah kumat lagi atau kambuh lagi, ya kita doakan moga-moga segera surut. Karena memang Jakarta ibu kota. Ya, sayangnya pendekatannya ya satu arah atau satu macam, jadi pendekatan medis mungkin. Oke, itu juga sudah bagus sebenarnya. Tapi sekarang ini saya ijazahkan kepada semua yang bisa mendengar saya menonton YouTube ini, saya ijazahkan bahwa ada zikir dari Nabi SAW untuk menghadapi segala macam musibah dan penyakit. Kali ini kita sebut zikir COVID karena memang eranya era COVID. Sebenarnya Nabi juga tidak menamakan itu, nama itu dari saya. Tapi Nabi ijazahnya adalah doa-doa digunakan untuk menghadapi segala macam musibah berat, musibah besar, penyakit. Itu ada. Pertama, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Hadis sahih, dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak akan ada bahaya di bumi maupun di langit, dan Dia Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini anjuran Nabi dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore. Penjenengan boleh baca lebih, tapi kalau di sini yang diajarkan yaitu pagi, sore. Itu pertama. Yang kedua, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, cukup bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, sebaik-baik yang membela, yang melindungi. Ni'mal maula, sebaik-baik penguasa,
wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Ini doa Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh Namrud. Tidak kresek, gak terbakar. Api yang besar dengan doa itu, atas izin Allah SWT tentunya. Maka COVID juga kita hadapi dengan itu, bukan memusuhi, tapi ini kita proteksi. Proteksi itu melindungi diri dengan doa itu. Kemudian yang ketiga, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, saya termasuk orang yang zalim. Ini doanya Nabi Yunus ketika 40 hari 40 malam ada dalam perut ikan. Teori apapun tidak akan selamat, nyawa pasti melayang. 40 dino, 40 bengi yang jerone perut ikan, tidak ada udara. Tapi Allah SWT menyatakan bahwa andai saja Yunus tidak membaca ini, maka dia amblas sudah, sampai hari kiamat baru balik. Ini doanya Nabi Yunus, dan juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW kita membaca itu menghadapi segala macam musibah. Kemudian yang keempat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, atau sholawat yang lain monggo aja, yang jelas sholawat. Jelas di samping penjelasan sudah tahu maknanya, tahu fadilahnya. Salah satu yang terkait dengan COVID ini adalah waktu Nabi SAW masih hidup, waktu itu bersama para sahabat ada musibah, ada wabak taun, wabah besar, wabah serius. Para sahabat gundah, galau. Ya Rasulullah, apa yang harus kita lakukan? Nabi menjawab, banyak-banyaklah sholawat kepada saya. Jadi Nabi itu instruksinya kan gak nyambung sebenarnya. Wabah kok sholawat, tapi ini spiritual bukan rasional. Sing dawuh Nabi kita wajib percaya. Suruh sholawat, karena memang sholawat kan keselamatan, rahmat dan keselamatan toh. Kita baca sekali dibalas 10 kali. Lah sing merintah Allah SWT dan Nabi. Satu-satunya zikir yang satunya amaliyah yang Allah SWT melakukan, malaikat melakukan, ya sholawat ini. Nek sholat Allah, Gusti Allah gak sholat. Poso Gusti Allah gak poso. Haji Gusti Allah gak haji. Tapi nek sholawat Gusti Allah sholawat. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi ini perintah Nabi. Alhamdulillah saat itu Nabi dan para sahabat selamat. Nah ya kita pakai sekarang tuh. Yang kelima, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali atas izin Allah SWT yang maha tinggi dan maha agung. Banyak hadis, salah satunya sudah saya sampaikan bahwa siapa yang membaca ini dia andil untuk menangkal 99 macam penyakit. 99, pasti salah satunya adalah COVID. Wong 99 kan akeh. Jadi moco ini, sergap moco ini, otomatis kita sudah pasang perisai, pasang tameng, pasang penangkal untuk segala macam penyakit. Sing dawuh Kanjeng Nabi, kalau panjenengan percaya yang dokter, percaya yang perawat, percaya pada aparat, maka percaya pada Nabi jauh lebih urgent. Jos ya kena. Ini harus kita masukkan dalam relung hati kita, keyakinan kita bahwa ini 5 macam ini adalah zikir luar biasa. Kemudian ya ditambah Asmaul Husna, karena kita memang hizibnya Asmaul Husna, maka dawuh Kanjeng Nabi ndonga apapun dampingi dengan Asmaul Husna. Lah Asmaul Husna yang kita pakai, ya Rahman ya Rahim irhamna. Wahai Maha Pengasih, Maha Penyayang, sayangi, rahmati saya. Irhamna itu rahmati saya. Dalam keadaan banyak musibah, kita mohon dirahmati, mohon disayangi oleh Allah SWT. Kemudian ya Qawi ya Matin, wahai Maha Perkasa, Maha Kuat dan Maha Kokoh. Itu adalah
imunitas yang luar biasa, penangkal luar biasa. Kita mohon kepada Allah SWT supaya kita diberi kekuatan, diberi kekokohan dalam menghadapi, dalam menjalani hidup ini, termasuk menghadapi COVID. Gitu nggih. Jadi kalau muka-muka nanti saya bisa komunikasi dengan pihak yang ada di Jakarta, dan sebenarnya saya ingin seluruh Indonesia lah, monggo disebarkan. Ini penting, dan ini tidak usah nunggu ketemu saya, sudah dari Nabi SAW ini. Moga-moga dengan begitu reda dan aman, gitu loh ya. Jadi ini mesti gugup orang Jakarta, mesti, padahal mereka juga banyak masjid dan banyak ulama, tapi mungkin tidak mengijazahkan ini. Saya tidak tahu apa yang dibaca mereka. Tapi memang kita, mohon maaf ya, kita memang punya background atau latar Hizib Asmaul Husna itu memang yang memperkokoh penjenengan itu. Terus terang lakoni penjenengan itu di situ. Ya, tapi yang tidak punya Hizib Asmaul Husna pun tetap bagus membaca itu. Jadi jangan lalu, wah aku gak dual Asmaul Husna, gak usah maca. Enggak. Itu hanya sebagai bagian dari memperkuat, ya sama dengan apa yang sering saya sampaikan kan, doa itu siapa yang berdoa, siapa doanya, dan siapa yang didoakan kan. Ya, yang berdoa itu punya background apa, punya dasaran apa, kaitannya dengan spiritual. Mungkin mereka punya hizib ini, punya hizib itu, punya wirid ini, punya wirid itu, monggo, bagus. Tapi kalau kita kan Asmaul Husna itu. Baik, muka-muka ini menjadi perhatian para pejabat, terutama para pejabat, para aparat. Pak Doni Murnardo, moga-moga nanti saya bisa sampaikan pada penjenengan. Ini ketua BNPB itu. Saya pernah webinar dengan beliau, tapi belum sempat mengijazahkan ini. Ya, wis toh, pokoknya penjenengan beragama Islam, ya harus pendekatannya pendekatan Islam, syariat Islam. Nanti yang agama lain monggo aja, nek punya hizib ya silakan aja.